Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Pahlevi dengan NIM B1B1210001 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf, Esos, MIP. Dalam video ini kita akan membahas lebih jauh mengenai pikiran, konsep, teori, dan batasan-batasan birokrasi dari beberapa tokoh. Tokoh pertama yang akan kita bahas mengenai pikiran gagasannya, teori, konsep, serta batasan-batasan birokrasi adalah tokoh Max Weber. Birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat. Ciri pokok pejabat birokratis adalah orang-orang yang diangkat. Weber memandang birokrasi sebagai hubungan kolektif dengan golongan pejabat dan kelompok-kelompok tertentu yang berbeda, sehingga setiap pekerjaan akan berdampak pada semua jenis organisasi. Ia membedakan antara birokrasi rasional dan birokrasi patrimonial. Berbeda dengan rasional, terutama karena para pejabat yang bekerja tidak bebas dibandingkan orang-orang yang diangkat secara kontraktual. Hakikat dari birokrasi patrimonial adalah keberadaan suatu badan. Jika kita melihat secara teorinya, Weber menganggap bahwasannya kehadiran seorang pemimpin dan seorang staf administrasi merupakan ciri tetap suatu organisasi. Setiap bentuk otoritas menyatakan dirinya sendiri dan berfungsi sebagai staf administrasi. Staf administrasi memiliki fungsi untuk menerima atau memberi tatanan-tatanan. Struktur organisasi yang dikembangkan oleh Weber adalah pemberdayaan antara kekuasaan dengan otoritas. Sedangkan secara konsepnya, gagasan legitimasilah yang memberikan Weber prinsip untuk mengklasifikasikan organisasi-organisasi. Ia menulis bahwasannya tidak ada pelaksanaan otoritas yang benar-benar birokratis. Yakini semata-mata melalui pejabat yang dibayar dan diangkat secara kontraktual. Adapun beberapa batasan-batasan dalam birokrasi menurut Max Weber. Yang pertama itu adalah kolegialitas, yang kedua pemisahan kekuasaan, yang ketiga administrasi amatir, yang keempat itu adalah demokrasi langsung, dan yang kelima adalah representasi atau perwakilan. Tokoh yang kedua adalah Mosca dan Michael. Michael sepakat dengan Mosca bahwasannya birokrasi adalah kebutuhan negara modern. Di dalam birokrasi, kelas-kelas yang secara politik dominan akan menjaga kedudukan mereka, sedangkan kelas-kelas menengah yang tidak terjamin akan mencari jaminan melalui pekerjaan. Hal lain yang patut digarisbawahi adalah bahasan Michael dan Mosca tentang konsep birokrasi sebagai suatu badan bagi pejabat yang digaji juga dapat dilihat sebagai bentuk penolakan atas pemikiran demokratis konstitusional. Secara teorinya, di dalam proposi umum berikut dia menyimpulkan kenyataan bahwasannya dalam semua masyarakat yang berdiri secara kokoh dan berkuasa atau the ruling class, lebih tepatnya orang-orang yang menjalankan kekuasaan pemerintah akan selalu minoritas. Dan di bawah mereka kita temukan banyak kelas orang-orang yang tidak pernah diberi peranan dalam suatu pemerintahan, namun akan hanya tunduk kepadanya, dan inilah yang disebut dengan kelas pemerintah atau the ruling class. Observasi ini membentuk dasar klasifikasi baru Mosca tentang pemerintahan. Adapun batasan-batasan birokrasinya. Apabila birokrasi monopoli kekayaan dan kekuasaan militer, ia menyebutnya absolutisme birokratik. Bentuk pemerintahannya adalah despotisme. Birokrasi dibatasi oleh badan-badan perwakilan melalui mekanisme pemberian suara para pemimpin. Kekuatan sosial yang berbeda dapat dengan sendirinya dipilih
untuk badan-badan seperti itu. Dengan cara ini, kelas yang berkuasa merupakan suatu refleksi beberapa kepentingan dan bakat-bakat yang berbeda dalam suatu masyarakat. Tokoh yang ketiga itu adalah Karl Marx. Bagi Marx, birokrasi selamanya hanya mencerminkan kepentingan partikular dari kelas dominan dalam masyarakat. Bagi Marx, birokrasi tidak lebih dari alat yang digunakan oleh kelompok yang menguasai bidang ekonomi demi mewujudkan kepentingan partikular. Dari birokrasi sepenuhnya tergantung kepada kelas yang berkuasa. Ketika birokrasi mengklaim telah merepresentasikan kepentingan universal masyarakat, sesungguhnya itu tak lebih dari selubung ideologis yang berusaha mengaburkan hakikatnya sebagai pelayanan dominasi kelas penguasa. Secara teorinya, birokrasi menjadi entitas yang berperan cukup penting dalam proses alienasi, suatu konsep yang cukup sentral dalam pemikiran Marx. Birokrasi menjadi kekuatan otonom dan opresif yang dirasakan masyarakat sebagai entitas yang misterius, asing, dan berjarak. Meski sehari-hari birokrasi meregulasi kehidupan manusia, namun manusia sendiri tak mampu mengontrol dan memahaminya dengan jernih. Dalam istilah Marx, birokrasi adalah lingkaran ajaib yang tak seorang pun dapat keluar darinya. Kerahasiaan menjadi spirit yang universal. Secara konsepnya, Marx memang memandang birokrasi dengan sangat sinis. Baginya, birokrasi selalu saja dipenuhi dengan berbagai macam patologi yang akut. Selain tidak kompeten, kebanyakan birokrat juga kekurangan inisiatif dan imajinasi. Takutnya untuk mengambil tanggung jawab. Meski demikian, birokrasi tetap saja merasa bahwa dirinya memiliki kapasitas yang mumpuni untuk melakukan segalanya. Itulah salah satu aspek dari apa yang disebut Marx dalam materialisme. Selain untuk mempromosikan kemelekan yang kanak-kanak terhadap simbol picisan, status, dan prestasi. Sedangkan secara batasan-batasannya, birokrasi ini dipahami sebagai penyerapan yang gradual. Birokrasi ke dalam masyarakat secara keseluruhan. Maksudnya, fungsi-fungsi birokrasi yang positif kini dijalankan oleh semua anggota masyarakat. Masyarakat komunis adalah masyarakat yang melakukan administrasi benda-benda, akan tetapi kerja administrasi itu kini hilang. Ciri eksploitatif dan alienatifnya. Setiap anggota masyarakat komunis mampu melakukan manajemen diri tanpa perlu melalui dimediasi birokrasi. Sekian pembahasan materinya tentang pengertian, teori, konsep, dan batasan-batasan birokrasi menurut para tokoh. Dan terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!